Shalom saudara Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara, seorang tokoh muslim mengkritik fatwa Ustaz Abdul Somad, yang mana fatwa ini menurut beliau ya mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah saudara Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat videonya terlebih dahulu. Akhirnya apa? Fatwanya Abdul Somad dipakai di sini. Masih ada itu di Google videonya. Ada seorang pelaku bom Katedral Makassar, seorang ibu-ibu mengatakan, ini harokah istishhadiyah, boleh dilakukan di Makassar. Coba. Nah, tafsir-tafsir yang seperti ini yang kemudian membuat kita berpecah belah. Islam itu tadinya satu, Kristen tadinya juga satu, Hindu juga satu, tapi kemudian kepentingan-kepentingan politiklah kemudian yang membuat ini bersekte-sekte, yang membuat hukum-hukum sendiri dengan tafsir-tafsir sendiri. Semuanya berawal dari politik, saya pertanggungjawabkan pernyataan ini. Semuanya berawal dari politik. Dan juga karena politik kemudian keluarlah tafsir-tafsir yang berbasis kekerasan itu. Atas nama politik. Termasuk hari ini Hizbut Tahrir mengatakan orang Islam wajib, termasuk Ustaz Abdul Somad juga, saya protes ini fatwa ini. Dia mengatakan bahwa dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain, Imam Al-Hakim mewajibkan semua umat Islam untuk mendukung khilafah. Saya katakan, tidak ada satupun negara yang mendukung khilafah hari ini, yang menggunakan sistem politik khilafah hari ini. Artinya apa? Semua orang Islam di seluruh dunia berdosa karena diwajibkan. Lalu saya katakan, jangan salah, Al-Mustadrak ala Sahihain yang ditulis oleh Imam Al-Hakim itu tidak boleh diikuti oleh Adz-Dzahabi karena ditulis oleh Imam Al-Hakim dalam keadaan pikun. Gak ada balasan sampai sekarang dari Ustadz Abdul Somad. Saya juga sering protes, Pak, dan juga saya diprotes oleh banyak orang. Perang Israel dan Palestina ini bukan perang agama, ini perang politik. Coba baca bukunya Simon Sebag Montefiore, Jerusalem, The Biography. Pertarungan di sana bukan hanya antara orang Islam, orang Kristen dengan orang Kristen, orang Kristen dengan orang Yahudi, orang Yahudi dengan orang Yahudi, orang Eropa dengan orang Arab. Terjadi di sana hanya untuk memperebutkan Yerusalem. Dari dulu itu. Mulai dari zamannya Titus Vespasian, sampai zamannya Khalifah As-Saffah, sampai hari ini Benjamin Netanyahu, nggak pernah selesai. Memperebutkan satu kota, satu Tuhan, 3 agama, 2 ibu kota negara, antara Israel dan Palestina. Kota satu Tuhan, Yerusalem ini. Kota 3 kuil, gereja di sana juga ada, masjid di sana ada, tembok ratapan juga ada di sana. Dan semua kemudian melahirkan sekte-sekte perbedaan tafsir ketika bersentuhan dengan politik. Syiah juga berbeda, Ahmadiyah juga berbeda. Hizbut Tahrir juga berbeda hari ini. Wahabi juga berbeda. Nahdlatul Ulama berbeda, Muhammadiyah berbeda. Ini semua diawali dari berbagai kepentingan-kepentingan hegemoni yang kemudian punya cita-cita untuk menghomogenisasi semua orang. Saya memang generasi Nahdien, Pak. Tapi kalau NU kemudian ingin melakukan praktek-praktek politik praktis, saya menentang paling awal. Karena berawal dari kepentingan politiklah semua pemeluk agama ini terpecah belah. Saya tadi sudah ceritakan politik yang memecah belah Kristen menjadi Katolik dan Protestan. Berbagai kelompok-kelompok di Amerika juga terjadi hari ini. Kelompok evangelis, white supremacy, Ku Klux Klan, kelompok orang hitam, Black Muslim dan sebagainya, berpecah belah, Pak. Black Lives Matter kemarin, ini semua bermain. Kelompok kiri juga berpecah belah, fasisme, anarkisme, komunisme. Bukan hanya dari kelompok kanan, kelompok kiri pun juga kemudian. Baik, saudara Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah simak apa yang disampaikan oleh beliau di video tadi. Ya, dia mengkritik fatwanya Ustadz Abdul Somad, yang mana menurut beliau fatwa itu bisa mengakibatkan hal yang kita tidak inginkan secara Tuhan. Ya, dan ini sangat luar biasa, dimana saya lihat beliau sangat berani, ya, sangat berani menyampaikan kebenaran yang beliau tahu. Bahkan kita lihat dia menyampaikannya di depan banyak polisi dan tentara, saudara Tuhan. Ini sangat luar biasa sekali. Ya, semoga apa yang beliau sampaikan tadi
menjadi berkat bagi kita ya. Nah, saudara, dari apa yang beliau sampaikan ya bisa kita tarik kesimpulan bahwa tidak semua fatwa itu baik sebelum Tuhan ya, dari apa yang beliau sampaikan lah ya. Artinya ada fatwa yang mendorong kita untuk melakukan hal yang baik, dan juga ada fatwa yang harus diwaspadai ya, kalau tidak maka akibatnya sangat buruk saudara Tuhan. Intinya kita harus waspada dan juga harus hati-hati menyikapi fatwa-fatwa yang kita dengar hari-hari ini. Nah, saudara Tuhan, berbicara fatwa, saya teringat beberapa hari yang lalu ya, ketika MUI mengeluarkan satu fatwa ya, supaya sebisa mungkin tidak membeli produk Israel atau produk yang terafiliasi Israel. Dan saudara Tuhan, kita sudah lihat ya akibat daripada fatwa ini ya, banyak orang yang tidak bertanggung jawab mengeluarkan list atau daftar produk yang terafiliasi Israel katanya, padahal belum tentu juga ya. Dan juga banyak produk yang tidak diperjualbelikan di toko, jadi masyarakat ya kesusahan membeli produk itu, padahal mungkin dulunya ya produk itu merupakan kebutuhan keseharian mereka ya. Jadi ketika produk itu tidak diperjualbelikan di toko gara-gara fatwamu ini, jadi masyarakat jadi susah membeli daripada barang itu ya. Dan juga ada kabar bahwa ada pengurangan karyawan atau PHK saudara Tuhan ya. Jadi dampak daripada fatwa ini memang banyak sekali ya. Jadi ada benarnya juga yang disampaikan oleh seorang bapak di video tadi tentang fatwa-fatwa ini ya. Artinya kita harus benar-benar serius memahami dan menyikapi setiap fatwa yang kita dengar saudara Tuhan ya. Apakah fatwa itu ya baik untuk diri kita atau tidak saudara Tuhan ya. Jadi sekali lagi, semoga yang disampaikan oleh beliau di video tadi menjadi berkat dalam kehidupan kita, memberikan kita pemahaman baru tentang fungsi daripada fatwa, dan kita senantiasa berhikmat dan bijaksana yang menyikapi setiap fatwa yang kita dengar hari-hari ini. Nah, salam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.